Glory, glory, haleluya. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang bersama saudara-saudara seiman kami ya Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebelum kami memulai Tuhan, ampuni segala dosa dan kekurangan kelemahan kami. Sucikan hati dan pikiran kami ya Bapa. Biarlah di dalam kami memuji menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hati-hati kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami puji menyembah Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu turun di atas setiap hati-hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami mungkin masih ada di perjalanan Tuhan. Tepatkan langkah mereka agar mereka dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan kami juga serahkan Bapak dan Ibu Gembala kami dan sesi pastori Tuhan. Engkau berikan kesehatan selalu, Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan yang ambil bagian pagi hari ini Tuhan, baik singer PR, pemain musik, multimedia, korektan. Satukan kami di dalam kali kasih-Mu ya Bapa. Biarlah di dalam musik dan yang sederhana ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya ikut bangkit berdiri. Kita akan pujian anak pada Yesus namanya. Yesus namanya.
Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami ada di dalam tangan Tuhan, sebab semuanya bersumber dari Engkau. Sebab itu melalui pujian kami dapat mengakui bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terimalah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, dan kami percaya di dalamnya Engkau sudah memberkati. Dan kalau sebentar kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kebenaran firman Allah yang kami dengar benar-benar bersumber dari Engkau. Engkau yang akan memakai hamba-Mu, Engkau yang akan menjadi kekuatan buat kehidupan kami melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Itulah sebabnya nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Saudara-saudara, kembali kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang orang-orang fasik, ya, dan kita sudah tahu bagaimana keberadaan daripada orang fasik. Yang kita pelajari adalah bahwa orang-orang fasik tidak mempunyai kebenaran. Makanya saudara, ada yang kita dengar juga minggu yang lalu bahwa orang fasik itu adalah orang-orang yang perlu kita hindari, karena yang terpancar dalam kehidupan mereka itu adalah selalu hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saudara-saudara, kita masih berbicara tentang orang-orang fasik. Sekali lagi, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa orang-orang fasik tidak mempunyai kebenaran. Saat ini kita akan melihat bahwa orang-orang fasik tidak mengatakan kebenaran. Jadi saudara-saudara, kita di sini tentu sama-sama akan belajar ternyata orang fasik itu seperti ini. Sehingga buat kita sebagai orang yang percaya itu jangan sampai kita sudah menjalankan aktivitas atau sikap yang dilakukan oleh orang fasik tanpa kita sadari. Jadi di sini kita akan belajar bersama bahwa orang-orang fasik tidak mengatakan kebenaran. Nah, kita akan melihat saudara-saudara apa yang terjadi dengan orang-orang Israel atau Yehuda, di mana mereka melakukan hal yang fasik, ya, bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Jadi ada satu masa, ada satu saat di mana mereka tidak mengatakan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nah, mari kita melihat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Jadi saudara, walaupun nanti kita membaca bahwa tidak ada kata fasik, tetapi sikap mereka kan kita sudah tahu ya, sikap yang dilakukan oleh orang fasik itu terpancar dengan apa yang dikatakan di dalam ayat ini. Dikatakan demikian, yang seorang menipu yang lain, dan yang tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Ayat yang ke-6. Penindasan ditimbuni penindasan,
Jadi artinya saudara sudah menindas orang, ada lagi, muncul lagi penindasan lagi. Ya, tipu, ditipu. Jadi nggak sadar-sadar lah istilahnya saudara ya. Mereka enggan mengenal Tuhan. Nah inilah saudara sikap yang diperlihatkan oleh orang Yehuda atau orang Israel, di mana mereka melakukan kefasikan, tetapi mereka sudah tidak merasa lagi bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Nah saudara-saudara, kita melihat bahwa apa yang sebenarnya terjadi dengan kehidupan orang Yehuda ini atau orang Israel, kita sudah tentu banyak belajar atau ayat yang di dalam pasal yang kelima, ayat yang ketiga, karena mereka sangat sulit sekali untuk menerima nasihat. Ya, coba kita lihat. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepala lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang diperlihatkan oleh bangsa Israel, yang seharusnya saudara, kalau itu mereka sadari, karena Allah selalu memperhatikan mereka dengan berbagai macam cara. Allah ingin agar supaya mereka sadar, mereka bertobat, diberikan nasihat, diberikan ganjaran sekalipun saudara. Tetapi oleh karena sudah membiasakan diri mereka untuk menjalankan aktivitas yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah, akhirnya mereka sudah sangat sulit untuk kembali kepada jalan yang benar. Makanya kan saya suka katakan, kalau kita melakukan kebenaran firman Allah, mungkin itu kelihatan kecil, tetapi lakukan saja, karena itu adalah kebenaran firman Allah. Karena kebiasaan yang baik itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Demikian juga sebaliknya saudara, kalau itu sesuatu yang kelihatan kecil, tetapi kalau itu bertentangan dengan kebenaran firman Allah, lama-lama itu akan menjadi besar dan itu sangat sulit untuk dirubah. Sebab kenapa? Dia akan berpegang kepada pendiriannya bahwa oh ini betul menurut dia, padahal itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Nah itulah sebabnya saudara, diingatkan kepada kita sekalian pada kesempatan ini melalui Nabi Yeremia, bahwa kehidupan daripada manusia adalah satu kehidupan yang sebenarnya Tuhan ingin memproses. Ya, kalau namanya proses memang tidak enak, sakit mungkin di dalam tubuh. Tetapi kalau itu adalah merupakan proses dari Tuhan, maka apa yang Tuhan izinkan itu pasti demi kebaikan kita. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik buat kehidupan kita. Apa yang direncanakan oleh Allah buat orang-orang yang percaya adalah untuk kebaikan. Tidak pernah, bahkan kan ada ayat yang mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Ini adalah merupakan satu tujuan yang direncanakan oleh Allah. Tetapi ada begitu banyak orang yang tidak bisa memahami apa yang Tuhan izinkan. Mereka mungkin menganggap saudara-saudara bahwa kalau dia diuji, kalau dia dicobai yang diizinkan oleh Tuhan, maka Tuhan seperti membiarkan dia, tidak mau diproses. Tetapi puji Tuhan,
Jemaat yang ada di GPDI pada mulia mau diproses oleh Tuhan. Sebab saudara-saudara, memang saya sendiri seringkali menyadari akan apa yang sebenarnya. Saya seringkali kalau belajar firman ini sebenarnya cukup keras. Tetapi sebenarnya saudara, kalau kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang fasik, sebenarnya itu menjadi berkat buat kita. Puji Tuhan, saya tidak kena dengan firman itu. Betul kan saudara ya? Tetapi kalau seandainya seperti kita misalnya masih atau bahkan ada yang terikat, lalu kemudian ada seperti diingatkan melalui kebenaran firman Allah. Kalau seandainya kita memahami dan kita terima firman itu sebagai satu teguran yang mungkin keras, tetapi kalau untuk kebaikan, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik. Berarti Tuhan mengasihi kita. Daripada nanti orang yang sudah dibiarkan oleh Tuhan, bagaimana? Seperti Raja Saul, dibiarkan melakukan kejahatan, udah dibiarkan begitu aja. Bahkan doanya tidak lagi didengar oleh Tuhan. Jadi sebenarnya saudara, kalau kita perhatikan dalam kebenaran firman Allah, jelas firman Allah juga mengatakan yang menjadi penghalang sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita adalah dosa. Ada haleluya saudara. Dan ini kita perlu belajar agar supaya kalau memang itu adalah merupakan sesuatu yang membenahi kehidupan kita untuk menjadi lebih baik, walaupun keras terima itu, karena itu demi kebaikan. Memang pada waktu kita mendengar kayaknya kok sakit gitu gitu ya saudara ya, kayaknya wah ini nggak cocok ini. Tetapi setelah kita merenungkan, lalu kemudian kita memastikan bahwa ini adalah merupakan satu teguran yang nyata yang Tuhan izinkan untuk datang kepada kita, tidak apa-apa walaupun sakit, kita bersyukur kepada Tuhan dan bahkan berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan membentuk kita, kita terima, kita terbentuk di situ. Dan pasti kita akan diberi kekuatan untuk bisa meninggalkan kalau itu tidak baik. Karena Tuhan yang melakukan segala perkara. Kita kembali kepada pembacaan awal kita tadi, bahwa kehidupan orang Israel itu seperti itu. Jadi saya sudah banyak kali katakan, kalau sesuatu misalnya apakah itu salah atau apakah itu benar, itu pasti ada awalnya, ya, itu pasti ada awalnya, dan itu menjadi sesuatu yang kemudian terbentuk menjadi sifat seseorang. Itu bisa mendarah daging, ya, kepada orang tersebut. Kalau sudah terbiasa dengan satu kesalahan, maka itu akan mendarah daging, menjadi satu kebiasaan, menjadi satu sifat. Dan itu susah loh. Coba bayangkan saudara, kalau itu sudah tercampur di darah, kan namanya darah daging. Sudah melekat, sudah menjadi satu dengan darah. Kira-kira gampang kan untuk mengeluarkan itu? Susah. Misalnya ada sesuatu di dalam tubuh kita yang bukan berasal dari tubuh kita, mau dikeluarin. Misalnya contoh, maaf kalau ada yang kanker, kan itu dioperasi, dan itu nggak gampang, risikonya sangat berat. Nah, saya bisa menggambarkan juga misalnya seperti satu kebiasaan yang tidak baik. Kalau itu sudah mendarah daging, mau dioperasi pakai apa? Kalau kita dioperasi pakai firman dan Roh Kudus, baru itu bisa keluar. Kalau di medis tadi kan harus berada di kamar operasi.
sudah bercampur dengan tubuh dan darah. Dan itu tidak gampang, saudara-saudara. Nah itu kalau sudah menyebar ke seluruh tubuh, bagaimana? Nah sama dengan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau itu sudah menyebar ke seluruh tubuh ini, saudara-saudara, bahkan sudah menjadi darah daging, sudah menjadi sifat orang itu, udah susah sekali untuk dirubah. Tapi puji Tuhan kita ada di tempat ini karena Tuhan baik. Karena Tuhan mengasihi kita, sehingga ada hal-hal yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau itu adalah merupakan satu kekurangan, mau dicabut, mau dioperasi dengan firman dan Roh Kudus, memang gak enak, tetapi kita bersyukur karena tujuannya pasti baik untuk kemudian bagi nama Tuhan. Dan Tuhan ingin pakai kita semua menjadi berkat, saudara-saudara. Bukankah kalau seandainya terjadi mujizat kepada kita, orang akan memuliakan Tuhan? Terjadi mujizat. Kalau seandainya kita punya sakit penyakit secara tubuh ini, lalu kemudian kita berdoa kepada Tuhan, kok tiba-tiba hilang, mujizat terjadi. Bukankah nama Tuhan yang dipermuliakan? Demikian juga dengan kekurangan kita yang tadinya sudah melekat, tetapi kemudian kita berubah, yang diubahkan oleh kebenaran dan firman, oleh kebenaran dan Roh Kudus, maka kita akan menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Oh, tadinya dia banyak melakukan ini. Nah, misalnya kita mengambil contoh tentang ayat yang kelima, ya, suka berbohong. Misalnya, oh tadinya kok dia suka berbohong, tetapi sekarang orangnya jujur banget. Kan mujizat loh, itu jadi berkat buat orang lain. Ada haleluya saudara. Nah itulah sebabnya saudara, melalui kebenaran firman Allah, kita diingatkan bahwa Allah mempunyai rencana biar itu hanya terjadi kepada orang Israel pada zaman itu, sampai mereka mengeraskan kepala mereka. Karena yang tadi dikatakan mengeraskan, mereka sendiri yang membuat keras kepala. Bukan firman dan Roh Kudus, saudara, bukan Tuhan. Mereka sendiri, karena apa? Membiasakan diri untuk menjadi kebal. Ya, itu biar cuma terjadi kepada mereka. Saya ingin membacakan lagi ayat ini, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Malas untuk bertobat, enggan. Udah enak, udah enjoy. Jadi saudara, ini yang perlu kita pelajari bersama. Saya ingin bacakan terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini berkata begini dalam ayat-ayat ini. Semuanya saling menipu, tak ada yang berbicara jujur. Mulutnya telah terbiasa berdusta. Mereka tak sanggup meninggalkan dosanya. Tidak punya kesanggupan lagi. Jadi karena udah terbiasa, udah nggak mampu, udah nggak kuat untuk lepas dari situ. Tidak ada kekuatan. Mau pakai apa dia untuk keluar dari situ? Mau minta tolong sama Tuhan, Tuhan mungkin sudah biarkan karena udah membiasakan. Karena udah susah ya, itu seperti itu. Kekejaman demi kekejaman, penipuan demi penipuan, terus menerus mereka lakukan. Mereka sama sekali menolak Tuhan. Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melihat bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan orang yang percaya kepadanya, ya. Sehingga dia ingin agar supaya terjadi pertobatan. Kalau sudah merasa salah, udah bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Nah, di dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-10 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam.
Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Ini berbicara di bait Allah, ya, dimana kalau mereka memperbaiki diri dan kembali kepada jalan yang benar, maka Tuhan akan berada bersama dengan mereka di bait Allah. Ayat yang keempat, janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Jadi saudara, ini mungkin juga mengingatkan kepada kita bahwa di dalam bait Tuhan orang juga bisa melakukan satu kesalahan. Jadi mereka sebenarnya di sini mengatakan bahwa ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Yang sebenarnya bait Allah itu adalah tempat di mana kebenaran itu dinyatakan. Ada teguran di sana, ada nasihat di sana. Tetapi mereka hanya mengambil satu hal bahwa kalau di dalam bait Allah, maka mereka akan merasakan keamanan sekalipun mereka melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Ayat yang kelima, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. 6. Tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepadamu nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta. Nah ini saudara ya, yang tidak memberi faedah. Ayat 9. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal? Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Jadi saudara-saudara, di zaman itu ada orang-orang yang mempunyai alasan untuk datang di tempat ibadah, tetapi sebenarnya latar belakang mereka adalah merupakan sesuatu yang masih terikat dengan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Dosa masih melekat dalam hidup mereka, tetapi mereka rajin dalam ibadah. Dan mereka menganggap bahwa dikatakan kita selamat, ya. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Jadi menyalahgunakan apa yang sebenarnya menjadi rencana Tuhan baik, tetapi sebenarnya yang dilakukan oleh mereka tidak baik. Makanya keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah merupakan suatu yang perlu dikatakan dijaga. Ya, jangan sampai menyalahgunakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mentang-mentang sudah selamat, lalu hidupnya seenaknya, kira-kira seperti itu ya. Melakukan dosa pun sudah tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang bertentangan dengan firman. Jadi sudah menganggap itu sudah menjadi satu kebiasaan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua ya, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Yeremia pasalnya yang ke-9 ayat 7 dan sampai ayatnya yang ke-16, ayat-ayat yang cukup panjang ya.
Sebab itu beginilah firman Tuhan. Ini adalah hukuman, ya, hukuman atas dosa yang dilakukan Israel. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau menebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Saudara-saudara, sampai kalau kita melihat Allah sendiri, kayaknya udah sulit jalan-jalan yang Tuhan berikan, kayaknya buat mereka itu udah tertutup semua. Saya tidak akan memakai bahasa bingung ya, Allah karena pernah bingung. Kalau manusia mungkin bingung, kok udah diajarin, udah dengar yang baik, tapi susah banget gitu. Kan kalau kita melihat kan, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau menebur, menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Semua yang baik Tuhan sudah sampaikan, teguran pun sudah diberikan. Yang lembut, yang setengah kasar, yang paling kasar juga mungkin sudah dilakukan oleh Allah untuk mereka, diizinkan untuk mereka alami. Tapi udah sangat susah untuk kembali kepada jalan yang benar. Ayat yang ke-8. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Waduh, sadis banget ya saudara ya. Lidah itu makanya bahaya sekali. Lidah kita perlu jaga, ya, karena dari lidah kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi dari lidah juga kita bisa membunuh orang. Iya toh, bisa waduh. Makanya saudara-saudara kita jaga ini, lidah ini salah satu anggota yang kecil di dalam tubuh kita, tetapi bahaya kalau itu tidak diikat oleh kebenaran dan Roh Kudus, tidak diarahkan oleh roh dan kebenaran. Bahaya saudara ya. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Tuhan tolong kita semuanya. 9. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Tuhan begitu sakit hati juga ya. Menangis dan merintilah karena gunung-gunung. Nah ini saudara, kita melihat sebenarnya berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu bisa hilang. Ini digambarkan seperti ini, karena gunung-gunung, menangis dan berintilan karena gunung-gunung. Kita tahu bahwa di Abraham dia mempersembahkan Ishak di atas gunung, di bukit. Makanya di sana dikatakan di atas gunung, di atas bukit Allah menyediakan. Karena kemudian digantikan dengan hewan yang disediakan oleh Allah. Jadi kalau berbicara tentang hal ini saudara, berbicara tentang berkat rohani, juga berbicara tentang berkat jasmani. Nah itu dikatakan menangis dan berintilan karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gunung di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya. Di padang gurun ada, di sini merataplah karena padang rumput di gurun. Sebenarnya kalau ada padang rumput itu kan memberikan sesuatu yang, kalau hijau itu kan enak dipandang. Mata kita kalau kita misalnya melihat hijau-hijau, makanya orang-orang kampung tuh mata mereka itu tajam-tajam, bagus-bagus. Kenapa? Bangun lihat pohon warna hijau. Ya kan di depan rumah masih banyak pohon-pohon yang warna hijau. Coba di Jakarta, bangun lihat gedung, lihat kaca.
Makanya banyak di Jakarta matanya seperti saya, sudah pakai kacamata. Nah ini sudah di padang gurun, artinya sudah di padang gurun kan adalah sesuatu yang gersang sebenarnya. Tetapi ada rumput di sana, ada padang rumput di sana. Tetapi oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran orang Israel, dikatakan bahwa sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya. Nah itu merupakan satu gambaran orang yang kalau dia terus-menerus melakukan pelanggaran dan gak mau sadar-sadar, itu sama seperti demikian, saudara. Yang tadinya gunung bisa menjadi berkat karena di atas gunung itu Tuhan menyediakan berkat, tetapi sekarang menjadi tandus. Orang melihat orang yang misalnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan firman Allah, yang terus-menerus tidak mau sadar-sadar, orang melihat juga kayaknya tandus banget, saudara. Menghindar orang. Coba saudara, kalau misalnya kita tahu orang itu, tapi puji Tuhan di sini tidak ada ya, suka jelek-jelekin orang. Saudara mau dekat sama orang itu? Mau dekat nggak? Sudah tahu dia suka jelek-jelekin orang. Kita ngomong yang benar, dia juga bisa panikin gitu. Suka nggak mau dekat-dekat seperti itu? Enggak lah, saudara. Nanti dekat-dekat dia ceritain yang jelek-jelek, padahal kita udah baik banget sama dia. Tapi puji Tuhan di sini tidak ada. Ada haleluya saudara. Nah jangan sampai saudara dihindari, dikatakan menjadi tandus sehingga tidak ada orang yang melintasinya, nggak ada orang yang mau lewat, mau liatin orang-orang seperti itu, ya. Dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap. Sebenarnya saudara, kalau kita melihat ya, ada hewan-hewan tertentu itu bisa menjadi hiburan. Kami punya dogi di atas, termasuk menghibur juga, saudara. Senang gitu. Lompat-lompat, cium-ciumin kita. Istri sendiri susah ciumin. Anjing. Wah, betul nggak saudara? Nah ini digambarkan saudara bahwa dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap. Misalnya kalau udah seperti udah sulit sudah saudaranya, udah susah dirubah. Bagaimana anjing mau dekat, binatang mau dekat dipanah dengan perkataan yang tajam? Kan ada tadi kan perkataannya tajam seperti panah, ya larilah. Coba kalau misalnya dogi di atas, baby namanya, kalau dia mendekat kita pukul terus, kita marahin terus, ya lama-lama juga dia tidak mendekat sama kita gitu. Nah ini memberikan gambaran saja ya saudara-saudara. Ayat yang ke 11, aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. 12, siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka
dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Jadi satu kebiasaan buruk yang selalu dilakukan saudara-saudara itu dapat menghindarkan kebenaran hukum yang Tuhan sudah berikan, hukum Taurat pada zaman itu. Tuhan berikan agar supaya itu bisa mengarahkan mereka. Itu adalah firman. Itu datangnya dari Allah. Tetapi itu mereka tidak lagi melakukannya. Firman yang seharusnya didengar dan dilakukan dibantah, ditentang. Yang lebih kemudian dikatakan bahwa lebih cenderung untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka yang sebenarnya itu bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Menyembah Baal dilakukan juga. Tapi puji Tuhan di sini nggak ada lagi ya, nggak ada Allah lain lagi, saudara-saudara. Ini cuma kita diingatkan saja, saudara-saudara ya. Saya tidak mengambil ayat ini untuk mengatakan, oh masih ada yang menyembah Baal, masih ada yang punya dua Tuhan. Nah itu kira-kira ya. Semuanya sudah punya satu Tuhan ya. Ada haleluya saudara. Siapa Tuhan kita? Yesus. Haleluya. Itu yang harus kita pegang ya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ibu dan minum racun. Aduh. Di dalam perjanjian yang baru kita diperlengkapi dengan kuasa. Kuasa itu untuk menolak bahkan racun pun tidak mempan kepada orang yang diberi kuasa itu. Tetapi ini malah dikatakan, aku akan memberi bangsa ini makan ibu dan minum racun. Ibu itu sesuatu yang pahit. Kepahitan akan dialami oleh orang-orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau melakukan kebenaran firman Allah. Ayat 16, aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Gak tanggung-tanggung loh saudara kalau Tuhan beri hajaran kepada bangsa Israel pada waktu itu. Diserahkan. Bangsa Israel dikatakan bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan, biji mata Allah. Tetapi Tuhan izinkan oleh karena dosa yang begitu hebat mereka lakukan, Tuhan izinkan untuk mereka dihajar oleh bangsa-bangsa lain, dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dan bukan kemenangan pasti, tapi pasti kekalahan mereka akan alami. Bahkan pedang tidak akan terhindar dari mereka sampai mereka dibinasakan. Ya. Puji Tuhan, apa yang kira-kira bisa kita lakukan, saudara? Kalau kita berada di dalam Tuhan, kalau kita ada di dalam realnya kebenaran firman Allah, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan kita merasa apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, apakah itu kelebihan di dalam hidup kita. Jangan kita merasa itu semua perlu dibanggakan. Karena apa yang dikatakan di dalam Yeremia 9 ayat 23 dan ayat yang ke-24, apa yang dikatakan oleh firman Allah di sana. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat yang 24, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah,
baiklah bermegang karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Berbanggalah kalau kita memahami, ya di sini dikatakan bahwa ia memahami, mengenal aku, bahwa dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, dan seterusnya. Kita memahami kebenaran firman Allah, kita mengenal Tuhan kita, itulah yang terbaik, dan kita bangga memiliki Tuhan. Bahkan kalau kita melihat saudara-saudara, oleh karena kasihnya yang begitu besar, dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ya, di sini kan ada berbicara bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih. Allah berbicara untuk menunjukkan kasih, bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Ya, oh aku mengasihi manusia. Tetapi manusia tidak pernah diperlihatkan sesuatu. Misalnya ngomong begitu, berarti Allah itu bohong. Tetapi di sini saudara-saudara, kalau berbicara tentang apa yang dikatakan, akulah Tuhan yang menunjukkan kasih. Dia memberikan kasih itu, dan kasihnya itu yang sempurna adalah bahwa dia memberikan Yesus. Itu saudara-saudara, walaupun kelihatan dia dikorbankan, tetapi itu bentuk kasih daripada Allah untuk manusia yang berdosa. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berbangga karena kita punya Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kita, dan dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Belajarlah untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, walaupun mungkin sesuatu yang berat. Tetapi kalau itu adalah kebenaran, jalankan itu. Sebab pada waktunya Tuhan akan tunjukkan bahwa kalau engkau sudah setia, engkau akan menerima imbalan dari Tuhan. Belajarlah setia dalam perkara yang kecil. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, kita melakukan kebenaran firman Allah, kelihatan mungkin kecil. Nanti satu saat Tuhan percayakan kepada perkara yang besar. Dan kalau Tuhan yang percayakan, maka kita tidak, misalnya sekarang karena kita setia melakukan kebenaran firman Allah, kita masih kekurangan, mungkin ya, atau cukup. Tetapi ada saatnya kalau Tuhan memberkati kita dari hal materi misalnya, kita nggak sombong. Kan tadi dikatakan, ya, tetapi kita bangga karena kita melihat semua yang Tuhan berikan, karena itu semua kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita kayak sudah direm oleh kebenaran firman Allah. Apa yang mau kita banggakan? Saya tadinya nggak punya apa-apa, sekarang sudah punya apa-apa, mau dibanggakan apa? Kalau kita merasa bahwa ini semua bersumber dari Tuhan, maka kita akan mensyukuri dan kita akan menghargai berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita menghargai berkat yang Tuhan berikan kepada kita, maka segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan pasti terarah untuk kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita naikkan pujian sejauh timur dari barat, engkau membuang dosa. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosa. Kau
Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami beri kekuatan agar kami dapat memahami, mengerti, mengenal Engkau, agar kami dapat menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami tidak bisa, kami tidak kuat, kami tidak mampu, tetapi kami mohon biar kiranya Roh Kudus-Mu datang memenuhi kehidupan kami, menguasai kami untuk bersama-sama dengan kami, sehingga kami mampu menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Dan kalau pada kesempatan ini lagi Kau mengizinkan kami untuk dapat menikmati tubuh dan darah-Mu, roti dan air anggur yang ada di hadapan kami, sebelum kami menikmatinya, sucikan, kuduskan, memberkati, mengurapi. Pada saat kami menikmati, benar-benar kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, makanan dan minuman yang sesungguhnya akan kami rasakan, dan kami akan menikmati satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ada perkara ajaib yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Ada mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah dikuatkan, bermasalah ditolong Tuhan, berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kurangan kelemahan kami. Layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Dengan ucapan syukur kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Dari
pengampunan yang sudah Engkau berikan memulihkan kami dari segala hal. Engkau baik dalam setiap hidup kami. Engkau merencanakan hal-hal yang luar biasa buat kami. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni segala dosa dan kekurangan kelemahan kami. Bapa, kami ingin menikmati kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Berkaryalah Engkau buat kami, Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat roti dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat cawan minum, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
hapus dengan pengorbananmu. Tidak ada kata-kata yang pantas untuk kami naikkan buat segala pengorbananmu selain mengatakan Engkau baik. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau Allah yang patut kami sembah, Allah yang patut kami tinggikan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat persekutuan dengan firman dan kebenaran-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami terima dari Tuhan itu akan memproses kehidupan kami. Kalau kami dapat melakukan itu di dalam hidup kami melalui pimpinan Roh Kudus, maka kami akan kuat di dalam Tuhan. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami yakin dan percaya kalau kami makan dan minum dengan iman, maka mujizat Allah terjadi. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tidur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan kami percaya Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa kami alami dalam hidup kami. Yang mengalami jalan buntu, ada jalan keluar yang terbaik. Yang berkekurangan diberkati limpah oleh Tuhan, sehingga semua menikmati berkat-berkat Tuhan, baik jasmani amal terlebih rohani. Kami dapat mengalami dan mendapat kasih karunia Allah di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu serta kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Teguhkan kami dengan perkara-perkara rohani yang kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan, sehingga yang dengan datang dengan banyak masalah kami pulang dengan kemenangan, yang datang dengan penyakit disembuhkan dan pulang dengan kesembuhan ilahi. Kami yakin Tuhan Engkau akan bekerja dengan cara-Mu yang luar biasa. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia lebih heran, kekuatan, kesehatan, urapan Allah Tuhan beri atas hidupnya. Jadikan dia berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima berkat-berkat rohani. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah ini. Jadi kalau saudara mau sumbang, saudara bisa hubungin Rita ya. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong kami, lindungi kami, berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan menjadi bagian kami semua. Sehingga ketika kami menjalankan aktivitas kami bersama dengan Tuhan, pasti kami diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga pada saat ini buat saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada pada saat ini,
Bapa di sorga, tangan-Mu yang berlubang paku terulur atas mereka. Jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Engkau pulihkan, selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Bapa, sebentar kami akan kembali pulang. Serta dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terpujilah nama Tuhan, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya Yesus datang kembali. Dengan pengucapan syukur, kami pulang dengan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.